Oke, selamat pagi orang-orang yang berbahagia di dunia. Haleluya. Ya, be strong in the Lord, FGB man ya. Amen. Yes. Gampang diucapkan tapi susah dijalankan. Pas ada masalah nggak bisa be strong. nah ada ganggu bisa be strong. Ya. Oke. Jangan lupa kalau setelah mendengarkan pemaparan dari 8 prinsip spiritual ini yang berseri satu persatu, lebih baik saya senang kayak begini nyicil, karena dulu saya kalau ngajar itu satu hari ya jam 9 sampai jam 4 sore ya dengan praktek-praktek, tapi ternyata setelah berapa tahun saya datangi lagi regionalnya itu, waduh, sing mana ya Pak Yung? Lali. Nah, tuh, jadi saya tidak akan sebelum mantap, sebelum dijalanin jadi action, saya nggak akan beranjak ke materi yang lainnya. Ya, maka itu karena waktu Jesus is the head, Tuhan itu yang paling penting itu, saya sampai 3 minggu itu. Ya, dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Yang paling penting itu kalau setiap menerima materi itu di-share-kan ya. Di-share-kan ke teman-teman yang lainnya, share-kan ke chapter supaya apa? Yang lainnya diberkati dapat, kita sendiri yang share ini juga makin mantap, makin pede, makin percaya diri, makin nanti bisa melakukan. Demikian pun terus itu yang namanya discipleship, pemuridan itu begitu. Ya. Oke, Pak Alex, minggu yang lalu kan saya nggak meneruskan ini karena ada pertanyaan dari Pak Benny, ya Pak Alex. Ya. Ya, coba di-share-kan Pak Alex. Sorry, ini saya punya pertanyaan di mana-mana. Sorry, ini saya punya filenya nih rusak, mau saya tampilkan enggak bisa. Mungkin Pak Johan bisa yang 8 spiritual leadership. Tapi kemarin Pak Benny, coba ini Pak Johan bisa. File saya mau saya tampilkan kok rusak, biar yang share screen Pak Johan. Ya Pak Benny, tanya apa? Calling, Pak Benny, bagaimana Pak Benny itu ngatakan kita itu berkali-kali ngomong sama teman bahwa kita mengenai calling, tapi bagaimana membuat orang itu menyadari bahwa dia itu mendapatkan panggilan dari Tuhan. Seperti itu ya Pak Benny ya? Halo Pak Benny? Ya betul Pak. Meyakinkan seseorang itu bahwa seperti di Yohanes 15:16 bahwa di masing-masing itu dipilih oleh Tuhan, sehingga dia ada kerinduan untuk merespon panggilan itu. Pertanyaan Pak Benny seperti itu. Oke, mari Pak Ayung. Ya, supaya mantap, coba pertanyaannya sumbernya dari Pak Benny. Tolong Pak Benny siapkan Alkitab, Pak Benny yang tolong bacakan dengan suara yang keras ya Pak Benny. Oke, Pak Benny. Iya Pak. Ya, tolong bacakan buat kita semua Matius 4 ayat 19. Setelah itu nanti siapkan Yohanes 15 ayat 16-17. Matius 4 ayat 19. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yes. Tapi ayat di atasnya apa? Yang 18-nya gimana? Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur, ya menyusur itu mengelilingin, ya menyusuri danau. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Artinya menyusur itu jalan keliling Pak Benny. Ya.
Anggap ya. Nah, teman-teman semua, Danau Galilea. Arti Galilea apa? Pak Beni? Sebuah nama, Pak. Sebuah nama, tapi punya arti, Pak. Seperti saya ditanya kemarin, akhirnya saya bilang Suhardi nama saya, tidak ada artinya. Papa saya sejeplak. Ternyata di browsing sama Pak Alek ada artinya apa Nobel. Artinya apa itu Pak Alek? Ternyata punya apa Pak Beni itu ada artinya loh Pak. Galilea itu ada artinya. Kalau nama betul Pak, memang betul nama sebuah nama Galilea. Artinya Galilea. Bulat Pak. Yes. Pak Rubin luar biasa ingatannya. Iya, bulat. Nah, apa yang bulat itu? Globe. Artinya round atau globe atau dunia ini. Jadi Tuhan Yesus bayangin Pak Beni, dia itu menyusur Danau Galilea, keliling yang dilihat itu banyakan orang itu mewakili kita semua, seperti Andreas, Peter, Yohanes dan semua itu sedang menjala ikan. Lagi kerja, menjala ikan itu kan kerja zaman dulu kan nggak ada toko nggak ada. Kebanyakan mereka kalau nggak bercocok tanam, perikanan, ya perkebunan, ya peternakan, ya itu pekerjaan mereka. Makanya mereka belum ada uang dulu tukaran barang lewat ini Pak. Ya sayur dijual ambil nanti satu ayam atau apa. Sama Pak. Ini zamannya Petrus juga begitu. Mereka sedang menjala. Nah sama dengan kita ya di marketplace ini. Sedang menyisir Danau Galilea sampai hari ini loh, Pak Beni. Ya, nah, ketahuannya dari mana? Ya ini ada panggilan, Pak. Ini panggilannya, yang ayat 19 itu. Kemudian Yesus memanggil Petrus ini, mari ikut aku. Loh, coba bagi. Jadi Petrus lagi semuanya, saya sangat merasakan itu. Tidak ada satu orang pun yang tiba-tiba pengen melayani, pengen enggak ada, mesti ada orang yang ngajak. Lewat panggilan Tuhan itu lewat ada ajakan orang, ayo datang ke chapter. Nah, nanti di situ mulai dimuridkan, ya mulai diajar firman, diajar doa, diajar mendengar terus belajar saksi, kemudian diajak land live. Nah itu lama-lama bertumbuh, panggilannya makin lama makin kuat. Nah, setiap dari kita siapapun ya yang namanya kita percaya Tuhan, bisa percaya itu pun juga karena kuasa Roh Kudus. Dan lewat siapa? Lewat orang lain yang mengajak, ada lewat orang lain yang testimoni, ada lewat orang lain yang cerita tentang Tuhan. Nah, ini Pak Beni, ya ini Matius 4 ya, ayat 19 ya 18-19 ini betul-betul bahwa panggilan ini kepada setiap orang. Petrus itu gambaran masyarakat umum, layman, orang-orang awam. Ya, Petrus itu bukan siapa-siapa. Dia bukan imam, bukan ini, tapi orang mewakili semua orang, rakyat jelata, orang biasa, nelayan, bayangin Pak. Nah, Yohanes 15 ayat 16 dan 17 coba Pak baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Stop, dan Pak, aku stop. telah Stop. Bukan kamu yang memilih aku, ya kan? Tidak ada orang yang milih Tuhan itu nggak ada. Ini bedanya agama dengan kita, Pak, Kristen. Tuhan itu yang memilih Pak Beni, memilih Pak Alek, memilih saya, memilih Bu Lili, memilih Pak Johan, memilih, bayangin Pak. Kalau kita ini dipilih berarti ada yang istimewa, Pak. Memang, kenapa kita dipilih? Karena kita ini Pak, kehilangan kemuliaan Allah, maka hidup kita dalam gelap. Makanya Tuhan pilih kita, setiap orang ini dipilih lewat siapa saja bisa, lewat dengar khotbah, lewat apa aja. Itu ada sentuhan, ada zaman Tuhan, kita dipilih, kemudian diapain? Kedua,
lanjutkan Pak. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. ya, terus Pak. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang akan yang lain. Iya. Jadi Tuhan ini pasti memilih seseorang dulu, mulai dari Petrus, Pak. Dari 12 murid itu, Pak, akhirnya Injil menyebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini termasuk kita. Nah, itu Pak, callingnya udah jelas sekali. Jadi nggak ada seorang pun yang memilih Tuhan, waduh aku memilih Tuhan ini. Ada banyak Tuhan ya lewat agama. Padahal satu sebetulnya. Satu Pak. Mereka itu sedang menantikan, sedang mencari. Makanya itu lewat kita bilang, kenapa kamu mau nggak saya kenalkan yang lebih tinggi? Ya, nah, kalau yang kamu sembah ini kan cuma nabi Konghucu, nabi ini lebih daripada yang menciptakan Konghucu. Nah, kalau saya ke golongan saya dulu, wah baru dia tertarik, Pak. Siapa yang lebih tinggi? Nah, orang kan pengen cari, ya yang menciptakan siapa? Namanya Su Yesus. Wah, itu Pak. Iya, karena mereka kan nggak paham. Nah, selama ini berabad-abad itu orang kan dianggap itu wah seorang tokoh manusia itu waduh ya itu orang baik, manusia baik, Konghucu itu manusia bijak. Ya Tuhan turunkan ada supaya keadilannya, supaya jangan ada angkara murka, supaya ini. Tuhan memunculkan nabi-nabi tujuan itu. Tetapi yang disembah, yang betul-betul kita ini harus ketemu Sang Pencipta yang dia begitu menunjukkan ya wajah aslinya, ya yaitu God is love, kasih. Karena manusia nggak memiliki kasih itu, nabi-nabi nggak bisa kan. Dia dicubit masih sakit juga. Makanya itu di Yakobus 5 ayat 17 kan bilang, ya kan Elia itu manusia biasa, bayangin. Padahal Elia itu, waduh luar biasa itu. Ya bisa datangkan api dari langit. Bayangin, mengalahkan 800 nabi-nabi Baal. Ya, disembur gitu aja pada mati semuanya. Itu, tapi Alkitab tulis bilang, di Elia manusia biasa, seperti Pak Benny, seperti Pak Kanto, Pak Petrus Narso, seperti Pak Alek, kita semua manusia biasa, tetapi yang dahsyat itu kita ini, kenapa bisa berapi-api menyalakan? Ada Holy Spirit, ada pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Allah. Nah, ya, makanya roh kita bangkit, makanya kita selalu rindu. Nah, itu tandanya, cirinya. Jadi panggilannya, Pak. Untuk apa? Setelah kita dipilih, ditetapkan. Nah, ditetapkan ini artinya punya suatu tugas. Bukan cuma datang, cuma beribadah. Enggak, Pak Benny. Untuk punya tugas, ditetapkan Pak Jokowi memanggil pulang Sri Mulyani. Ya, di antara jutaan orang, 250 juta penduduk Indonesia, yang dipilih cuma satu. Sri Mulyani. Bayangin. Ya. Ya, dia mau karena Pak Jokowi panggil dia, ya, kemudian ditetapkan menjadi apa? Menteri Keuangan. Nah, ditetapkan. Terus nganggur, terima gaji buta, nggak bisa, pasti dipecat. Dia punya ditetapkan itu artinya itu. Ya punya tugas khusus. Tugas istimewa Pak Benny. Itu untuk apa? Untuk pergi berbuah. Waduh. Jadi kita ini kalau paham ayat ini, perjalanan kita melayani Tuhan ini penuh dengan joy of the Lord. Penuh sukacita, penuh kegembiraan. Nggak nelongso, Pak Benny. Pasti. Tetapi kalau orang nggak nangkep betul-betul panggilan Tuhan, ya bahwa dia juga ditetapkan, wah ternyata aku punya tugas Tuhan loh, bukan presiden yang menetapkan saya. Wah ini Pak, ini betul-betul Pak mesti Pak, ini tolong dua ayat ini teman-teman semua ya, LOF yang movement semua renungkan betul, nanti sharekan setelah saudara nancep betul,
ada pewahyuan, ini renungkan selama seminggu ini. Terus siarkan. Ya, siarkan. Wah, saudara, nanti perjalanan rohani saudara, perjalanan pelayanan saudara akan menyala-nyala. Itu aja, Pak Beni. Ya. Bisa terima, Pak Beni? Bisa Paham? sekali, Pak. Nancep ya, Bisa, Pak. Pak. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Cerita dua ayat ini merubah banyak orang di full gospel khususnya. Oke? Sekarang tanya jawab lagi, silakan. Sebelum minggu depan saya akan menyampaikan good judgment. Kan saya sudah menyampaikan 3 materi kan. Jesus is the head, kemudian trustworthy, kepercayaan, dan kemudian take initiative. Mari silakan teman-teman yang mau tanya atau bikin atau mau Respon. bikin statement, silakan. Silakan, Edo, ya bisa nom-nom, Andre atau siapa? Iwan. Ayo, dan ada yang tanya, monggo silakan. Tanya ke Hayum. Ya. Tanya bagaimana cara menghidupi visi ke Hayum. Hah? Cara menghidupi visi ke Hayum. Visi. Menghidupi Cara visi. menghidupi. Nah, cara menghidupi visi, ya, visinya itu kan jelas. Visinya apa? Full gospel. Pak Iwan, Ya, visinya apa? visinya kan membawa orang kepada Tuhan yang terpeluk. Nah, Masukkan salah. Itu duduk visi, itu misi. Misi itu kata kerja. Visi itu penglihatan. Mengubah pria-pria yang letih lesu berbeban berat menjadi hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tuh visinya. Iya, tepatnya orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, yang diikat, yang terbelenggu, terikat itu dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Waktu saya di Makassar, waduh, aku kalau ke gerombolan mereka ini yang punya ini bos showroom mobil, sukaannya kan orang showroom tuh kan masih urusannya kan masih duniawi, sangat duniawi. Saya yang pintar payung, saya yang bisa katut mereka katanya. Loh, kenapa kamu bisa katut? Saya bilang. Ya karena mereka lebih kuat. Nah, ada kata kuat. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak kuat? Nah, karena kamu belum kepenuhan Roh Kudus. Kamu nggak mau punya kerinduan, kamu nggak punya hatimu ini sama Tuhan. Waduh, mantuk-mantuk semuanya akhirnya terbuka. Iya. Nah, itu misi ketiga, Holy Spirit. Kemudian saya tantang terima Holy Spirit. Waduh, dilawat teman-teman semuanya. Jadi Makassar itu 100 orang. Semuanya berdiri. Ya, kita nggak mampu. Betul. Daging nggak mampu. Lemah. Seringkali malas, nggak pede. Nggak bisa mewarnai orang. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita ini yakin paham bahwa kita ini utusan the kingdom of God, utusan kerajaan Allah. Hidup kita ini penuh dengan kerajaan Allah. Waduh, saudara, kita ini di mana, lingkungan mana, kita ini mewarnai. Suara kita banter daripada mereka dunia. Suara dunia itu kita katupkan seperti suara singa-singa yang mengaum-ngaum. Kita katupkan seperti Daniel itu. Ya, di lubang singa. Kenapa dia bisa menang? Karena dia orang man of God, Daniel. Ya. Karena disertai Tuhan, itu Holy Spirit. Nah ini Pak Iwan, visinya ini ya kita semua ini gambarannya bagian daripada kapal. Siapa yang pernah naik kapal pesiar? Kapal pesiar itu ada kapal-kapal kecil sekali namanya skoci. Betul ya? Nah, kalau kapalnya besar, skocinya itu kurang lebih ada 12. Kalau kapalnya pesiar itu yang medium, skocinya saya hitung itu sekitar 6. Nah, kenapa ada skoci? Ayo, Pak Iwan.
Haleluya. Loh, kok meneng kabeh? Menyelamatkan dari apabila terjadi suatu Pak di kapalnya. Pak. Apa? Menyelamatkan, untuk menyelamatkan. Nah, Skoci itu adalah full gospel. Menyelamatkan siapa? Kalau ada kapal-kapal asing, ada kapal nelayan, mereka ada yang jatuh, mungkin mau tenggelam, ini Skoci langsung nolong. Itu misi yang pertama, menjangkau. Nah, orang-orang yang terbelenggu terikat itu dibebaskan, menyelamatkan. Dari full gospel ini adalah orang-orang yang menyelamatkan orang yang kita dulu diselamatkan, menyelamatkan orang lain. Kita dulu dipulihkan, memulihkan orang lain. Kita dulu belenggu-belenggu kita dibebaskan, dilepaskan, kita melepaskan orang-orang yang di luar itu. Nah, yang kedua, yaitu Skoci itu berfungsi apa? Menyelamatkan orang-orang di dalam kapal yang seperjalanan kita, yang terbelenggu terikat juga banyak di gereja. Mereka jatuh, bisa mungkin karena ini mau bunuh diri, ya kecewa, ya mungkin sakit hati dengan pacarnya waktu lagi dalam perjalanan itu, bisa jatuh, bunuh diri, bisa terjun. Nah, Skoci ini nolong mereka, selamatkan mereka. Itu tugasnya Skoci itu dua, menyelamatkan. That's full gospel, helping hand ministry. Nah, kalau kita nangkep visi ini, ya Pak Iwan, bahwa kita ini, waduh, penyelamat. Waduh, ini pekerjaan paling mulia, pekerjaan yang sangat-sangat disenangkan Tuhan. Tuhan pakai kita, nggak mungkin betul yang menyelamatkan Tuhan, tetapi lewat saudara dan saya melihat orang-orang yang mau cerai, orang-orang yang mau bunuh diri, orang-orang yang mereka terhempas, mereka yang sudah nggak berdaya, mereka terbelenggu, nggak bisa lepas. Saudara, saya kasih tahu ya, semua manusia itu tahu dirinya itu berdosa, tahu, tapi dia nggak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan untuk membebas. Contoh rokok, tahu rokok itu apa racun, ya tahu. Saya tanya berapa orang perokok, tahu. Saya tanya dulu dengan saya, engkau tahu nggak ini? Tahu. Dan engkau kenapa nggak mandek? Orang iso wis kaset, ngomongin ngono wis kaset. Orang iso engkau saya. Nah, sama saudara, berzina, tahu, tahu dia ada kena penyakit, ya pemain pelacur terus, tahu, tapi dia nggak bisa ada kekuatan. Nah, harus ada seseorang yang diutus oleh Tuhan. Nah, itu Anda semua. Yang dulunya saya juga hidup dalam gelap itu dibebaskan, saya menjadi orang merdeka. Ya, sekarang hidup saya sama Tuhan jadi kudus, makin benar, dibenarkan, makin kudus, makin sempurna seperti Kristus. Itu tujuannya, Pak Iwan. Nangkep Pak Iwan? Ya, nangkep Pak Iwan. Nah, kalau kita nggak punya ini, nggak nangkep visi ini, sampai kapanpun misi 1, kedua, loyo, lemes, nggak mungkin jalan. Tapi kalau kita tahu tiap hari, kalau pojok, waduh, dia punya masalah. Waduh, aku biar kok DE. Wah, bergegas. Dia pengen menyelamatkan. Ini baru saudara akan kuat. Akan strong. Karena nangkep the vision. Visi ini dihidupi tiap hari. Dihidupi, Pak Iwan. Bendino tiap hari tanya, Tuhan, Dino ini, sopo Tuhan. Tiba-tiba dielingkan, telepon koncone. Waduh, Pak Iwan, terima kasih kue telepon aku lagi punya masalah. Masalah apa? Kalau enggak saudara teleponin, gimana Pak? Beswi enggak ketemu, coba telepon. Coba terakhir kapan saudara telepon teman baik saudara? Atau langganan saudara? Atau mungkin tetangga saudara? Tanya dia punya masalah. Pasti orang punya masalah, apalagi hari-hari ini. Punya. Nah, di situ saudara nolong dia. Terus bawa dalam meeting-meeting supaya mereka menjadi murid. Wah, ini kalau dijalanin, saudara, misi pertama, kedua tidak akan jalan, ya, akan stagnan kalau kita tidak nangkep visi, Pak Iwan. Nah, visi ini betul-betul dihidupi. Mendino harus lihat orang-orang. Nah, visi ini bisa jalan kalau kita punya hati, ya, bahwa kita tertolong oleh Tuhan, lewat seseorang dulu, ya, bawa kita ke chapter, kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Dan kita juga akan mengasihi keluarga besar kita. Wah, nolong kita. Waduh, hidup saudara pasti bermakna. Meaningful life. Hidup itu bergairah. Karena tujuannya jelas. Sasarannya jelas. Visinya jelas. Misinya tinggal dijalani. Paham ya, Pak Iwan? Ya, paham Kayung. Ya.
Ya, ingat Terima toh kasih. Spoti. Ingat toh Teman-teman, besok ini- Sierno itu ya. Sierno kepada semua. Ayo bangkit. Ya Pak Yung. Kapal ini jalan. Ya, oke. Pak Ayung, ini sudah jam 6 sudah jam 6 persis. Mungkin kalau mau molor satu pertanyaan lagi, tapi saya mau menegaskan tadi visinya, kalau kita ada di wadah full gospel, kita tidak nangkep visi yang Pak Ayung sampaikan tadi. Tadi saya waktu awal bergulau ngomong sama Pak Edo, sama teman-teman. Itu kalau kita ada di wadah ini, tidak ngerti visinya, kita tidak fokus untuk mencapai visi itu. Kayak orang bal-balan tapi tidak ada gulpange, Pak, tidak ada gawangnya. Tadi malam saya nonton di TV sama Pak Gianto barengan sampai jam 12 lebih semangat. Karena jelas ada gawangi, berebut untuk bolanya dimasukkan, ada targetnya. Nah, kalau kita itu tidak ngerti visinya, tidak ngerti targetnya, kita ngadakan pertemuan tiap minggu akan bosen. Goalnya itu apa seperti itu. Kalau coba bayangin, kalau yang sepak bola di Qatar itu, lapangan sepak bolanya tidak ada gulpangnya, tidak ada gawangnya, orangnya muter-muter bawa bola, bosen saudara. Saya matikan TV saya saudara, saudara ya males gitu. Tapi kita mesti fokus pada visi itu. Sehingga apapun yang lakukan tadi Pak Ayung sampaikan adalah ada seorang teman di Surabaya ngatakan BBM, saudara. Pasti ingat ya BBM. Setiap saat kita mesti lakukan itu. Berdoa, bersaksi, berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain, dan M-nya membagi majalah Voice. BBM, saudara. Ingat-ingat. Dalam 24 jam itu kita harus ber-BBM. Kemudian kita saksikan itu di pertemuan di meeting kita. Oke, terima kasih. Mungkin izin untuk boleh nambah satu pertanyaan teman-teman kalau mungkin ada yang mau tanya sebelum saya tutup dalam doa. Saya Pak Alex. Ya, satu ya teman-teman ya, molor 3 menit. Ojo dowo-dowo. Ya, pagi Pak Ayung. Meneruskan dari pertanyaan Pak Iwan tentang menghidupi visi. Lalu bagaimana dengan yang ada di kitab Markus 6 ayat 7 ya Pak? Di situ mengatakan ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu apakah kita segel untuk pelayanan atau nunggu berdua agar kita itu bisa berjalan bersama ya Pak? Haleluya. Nah ini Pak. Haleluya. Terima kasih. Sopo iki Pak Sopo? Apa pertanyaan nih Pak Andi? Pak Andi. Iya, metuk kue nang Ini Semarang Pak. iki lho. Jadi begini. Ya. Kalau mau chapter saudara sehat, chapter saudara kuat, bergeraknya sendirian itu memang lemah. Seringkali cenderung malas, seringkali kita cenderung serangannya itu lebih kuat. Makanya di pengkhotbah katakan apa? Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, nah bentuk di chapter saudara di Jogja, di Semarang, di Pekalongan maupun di jangan ijen-ijenan. Dulu saya waktu di Manyar diajarkan bentuk kita tim. Jadi chapternya itu membernya kan ada 30. Jadi kami itu bertiga. Jadi saya waktu pelayanan orang usir setan, ya saya menyembuhkan orang, saya mesti ngajak ini. Itu namanya learning by doing. Saya bawa junior saya untuk saya ngelatih. Saya dulu digituin. Pak Bernard sering ngajak saya, jadi saya di mentor, ya di follow up, bertiga. Sama Pak, jadi pelayanin sama jiwa-jiwa yang mereka terbelenggu terikat dibebaskan ini Pak. Melayani dengan testimoni. Kalau ada teman saya, ya waktu itu ada, ayo Pak iki koncoku anu. Oke, kita datang sama-sama, dikeroyok Pak. Nah itu kekuatannya full gospel di situ. Ya dua orang utus, berdua dan share. Nah share, terus setelah itu bagikan lagi loh. Wah tumpang tangan doa no Pak. Orangnya langsung Pak jadi member. Itu betul sekali Pak Andi.
luar biasa mengingatkan. Saya kemarin di Lombok juga begitu. Saya kasihkan tips ini di Jawa Timur juga. Saya kasih tahu beberapa regionalnya untuk jalankan ini. Ayo, dan kalau bisa dua-dua orang ini bentuk ya secepatnya, Edo dengan siapa, RP-nya dengan siapa, terserah yang gampang sering komunikasinya, saling mendoakan tiap hari. Kemudian saling tanya, Pak Dinogi untuk apa? Tuhan negor apa Pak? Wah iya, mengingatkan aku Dinogi dapat ini. Kemudian itu saudara itu tanya, Pak Dinogi Pak, coba orang-orang yang terbelenggu enggak Pak? Nah, coba saling Pak, saling ingat tuh, ngeling no. Itu nanti apinya makin besar, ngeling no. Ya, baru akan terjadi yang di tadi Markus 2 tadi itu. Terima kasih Pak Andi, betul. Siap. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih.